Yeah. Meski setelah 6 bulan berlalu semenjak resmi muncul, HP Redmi yang satu ini tuh tetap menarik untuk dimiliki. Jika pas awal rilis kemarin di harga 2,6 juta baru dapat varian terendah di 4/128 GB, kali ini cukup nambah cepet aja kalian udah dapat varian tertinggi dengan RAM dan ROM yang 2 kali lipat lebih lega. Apalagi ada varian baru warna Sunrise Gold kayak yang akan saya review kali ini. Dengan pilihan warna baru, varian baru, harga baru, dan setelah 6 bulan berlalu, bagaimana performanya untuk saat ini? Yuk langsung kita bahas di video kali ini. Bagian yang paling suka dari HP ini adalah dari desain tampilannya yang jelas sudah kekinian banget. Pakai desain flat frame yang mengotak sehingga kesan premiumnya makin terasa. Warna baru Sunrise Gold-nya ini juga bakal bikin eye-catching banget dan bikin betah buat memandang warnanya lama-lama. Untuk yang warna Sunrise Gold ini, backcase-nya punya finishing doff yang masih sedikit mudah ninggalin bekas sidik jari. Backcase-nya tuh selain desain bodi belakangnya cakep, desain bagian depannya juga nggak kalah cakep. Dengan layar 6,67 inch yang beresolusi Full HD+, panel layar Super AMOLED, refresh rate 120Hz, hingga tingkat kecerahan layar mencapai 1200 nits. Dan untuk bezelnya pun sudah tergolong tipis nih di hampir semua sisinya, kecuali tentu saja di bagian dagunya yang masih cukup tebal. Kualitas layarnya juga udah enak banget nih kalau buat kebutuhan multimedia dan harian yang standar. Dengan tingkat kecerahan yang lumayan terang, tentunya buat aktivitas outdoor atau di luar ruangan juga tetap tidak masalah. HP ini bersetup triple camera dengan kamera utama sebesar 50MP berapertur f1.8 yang didukung lensa ultrawide 8MP dan lensa makro 2MP. Di bagian depan terdapat kamera selfie berukuran 13MP yang support SDR dan bisa merekam video Full HD di 30fps sama kayak kamera utamanya. Overall untuk hasil fotonya memang terasa natural dengan efek beauty yang tidak terlalu lebay. Memang agak kurang pas jika untuk langsung diupload ke sosial media dan masih perlu dipoles atau diedit dikit biar lebih terasa vibrance. Dynamic range-nya pun terasa kurang begitu luas, serta untuk detailnya masih terasa kurang jika untuk mode ultrawide. Untuk foto bokehnya juga cukup rapi, dengan efek bokeh yang dramatis. Sama halnya dengan kualitas foto selfie-nya, warnanya masih terasa sama dengan hasil kamera utamanya. Namun beda cerita nih untuk hasil rekaman videonya. Di sini bisa dilihat rekaman video kamera belakang terasa lebih smooth dibandingkan dengan rekaman kamera depannya yang masih cukup terasa goncangannya. Jadi kamera depannya aku set di 1080p 30fps, itu settingan maksimal. Dan sekarang di sekitar jam 5 sore. Masih sedikit cerah ya langitnya. Oke. Lanjut kita tes ke bagian performanya. Karena mau bagaimanapun, chipset dari Qualcomm Snapdragon 685 ini tentunya masih layak untuk digunakan untuk saat ini. Dipadukan dengan varian RAM 8GB LPDDR4X dan ROM 256GB yang bertipe UFS 2.2, pengetesan menggunakan AnTuTu versi 10 dengan 3D LED bisa mencapai skor 364 ribuan, serta untuk storage testnya bisa mencapai 40 ribuan. Untuk Geekbench 6 testnya pun punya skor yang masih cukup terbilang lumayan. 3D Mark di mode Wildlife Stress Test juga punya skor yang tergolong biasa, namun tingkat kestabilannya masih bisa mencapai 98,8%. Dengan skor segini, sebenarnya HP ini memang lebih enak untuk aktivitas harian yang standar, walaupun tetap bisa nih untuk menjalankan game SD populer saat ini. Contohnya buat mainin game PUBG Mobile, yang ternyata baru bisa buka settingan smooth hack aja nih guys. Gameplaynya di settingan ini jelas masih terasa lancar dan minim terasa frame drop, karena memang seharusnya masih bisa banget nih untuk up ke settingan smooth ultra. Sensor gyronya pun responsif dan gak delay. Serta suhu panas HP juga cenderung masih terasa adem meski sudah bermain selama 1 match permainan. Selama 30 menit bermain, baterainya berkurang sebanyak 7% dengan kenaikan suhu ke 39 derajat Celcius. Nah paling enak dan bener sih kalau buat mainin game MOBA kayak Mobile Legends ini. Bisa pakai settingan rata kanan dengan FPS high dan grafis ultra.
Gameplaynya jelas terasa lebih smooth dibanding game PUBG. Walaupun tetap ada sedikit lag ketika war dan saat full efek animasinya ditampilkan, tapi overall untuk menjalankan game MOBA, HP ini jelas masih bisa banget diandalkan. Selama 30 menit bermain pun baterainya berkurang sebanyak 8% dan kenaikan suhu panas HP ke 41 derajat Celcius. Dengan kapasitas baterai 5000 mAh yang didukung PCIe cepat 33 watt, jelas sudah mencukupi banget untuk saat ini. Ketahanan baterainya pun buat ngegame udah tergolong awet, jadi kalau cuma buat harian pasti bakal lebih tahan lama. Untuk fitur keamanannya, HP ini masih menyediakan sensor jarinya yang berada di samping, yang tetap responsif dengan tingkat akurasi yang oke. Serta kelengkapan sensor di HP ini juga tergolong lengkap, dan hanya ada 3 sensor aja yang absen. Last but not least adalah fitur NFC yang sudah bisa kalian dapatkan di seri ini, dan fitur CAS infrared blaster yang juga masih tetap ada. Namun sayangnya HP ini belum mendukung fitur dual stereo speaker, yang tentunya jadi deal breaker tersendiri untuk sebagian orang. Dukungan update software Android hingga 2 kali update dan 4 tahun security patch jadi bikin Redmi Note 12 tentu makin nyaman ketika dipakai lebih lama. Kesimpulannya, Redmi Note 12 varian terbaru ini memang lebih cocok buat kalian yang nyari HP di budget 2 jutaan, namun butuh HP yang memorinya lega dan performanya masih nyaman untuk harian. Bahkan untuk kebutuhan multimedia dan hiburan pun HP ini masih bisa banget untuk diandalkan. Gak cuma varian tertingginya ini aja sih yang harganya menarik untuk dipertimbangkan, karena varian memori yang lainnya juga jadi makin worth untuk dibeli. Apalagi setelah 6 bulan perilisan, Xiaomi memberikan harga yang makin menarik. Dengan harga Rp2.099.000 aja, kamu udah dapat Redmi Note 12 dengan varian 4/128GB. Yang berminat, link pembeliannya ada di kolom deskripsi. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. So would it be